Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang kelas 9, berjumpa dengan Bu Eni dalam mempelajari mata pelajaran IPA. Untuk bab yang pertama ini tentang sistem reproduksi manusia. Pada bab ini materi yang akan dipelajari ada 3 sub bahasan. Yang pertama tentang pembelahan sel. Yang kedua tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Yang ketiga tentang kesehatan organ reproduksi manusia. Tentu kalian sudah memahami, baik siswa yang putra maupun siswi yang putri, masing-masing kita memiliki sistem reproduksi pada tubuh kita. Harus bisa menjaga, harus mengerti fungsinya agar kita bisa melestarikan ciptaan Tuhan yang Maha Esa ini dengan sebaik-baiknya. Nah, mari kita awali materi kita hari ini melalui pembelajaran daring topik pembelahan sel berikut ini. Kita mulai dengan sub materi, yaitu pembelahan sel. Pembelahan sel terbagi menjadi 2. Yang pertama, mitosis. Yang kedua, meiosis. Kita ulas masing-masing pembelahan ini. Untuk pembelahan sel secara mitosis memiliki ciri-ciri menghasilkan 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik dengan sel induknya. Ciri yang kedua, pembelahan secara mitosis ini terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan atau reproduksi aseksual. Dalam kurung, tidak kawin. Berikutnya, ciri yang ketiga, jumlah kromosom sel anakan adalah ZN atau disebut dengan diploid. Kemudian ciri yang keempat, yang terakhir ini, yaitu siklus hidup sel dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase pertumbuhan atau interfase dan fase pembelahan. Berikut adalah tahapan-tahapan mitosis. Tapi pahami betul, ada 5 tahapan mitosis. Yang pertama, interfase, lanjut ke profase, lanjut ke metafase, lanjut ke anafase, dan terakhir telofase. Masing-masing tahapan penjelasannya akan kita uraikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, tahap interfase seperti ini. Jadi, untuk tahap ini rinciannya harus kalian baca dan ini ilustrasi untuk gambarnya. Berikutnya, tahap profase, tahap yang selanjutnya yaitu seperti ini. Oke, tahap yang ketiga yaitu metafase akan seperti ini. Oke. Tahap yang keempat, anafase. Rinciannya seperti ini. Tahap yang terakhir yaitu tahap telofase, yaitu tahap pembelahan yang terakhir untuk mitosis seperti ini. Oke, kalian akan mempelajari berbagai macam tahapan ini sebagai informasi lebih jelas. Nanti setelah penayangan video ini, Bu Eni akan memberikan PowerPoint pada GCR kalian, Google Classroom kalian, sebagai materi ini. Untuk pembelahan sel yang kedua, yaitu tahap meiosis. Tahap untuk pembelahan meiosis, ciri-cirinya. Yang pertama, pembelahan ini menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom
setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Ciri yang kedua, pembelahan meiosis ini untuk berkembang biak secara seksual, yaitu proses pembentukan gamet atau istilahnya gametosis, atau bisa kalian kenal dengan sebutan gametogenesis. Ciri yang ketiga yaitu meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel diploid adalah 2N akan menghasilkan 4 sel haploid N. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, ciri yang keempat, sel mengalami fase pertumbuhan. Seperti pada tahap pembelahan mitosis, fase ini disebut fase interfase. Pada tahapan meiosis terbagi menjadi 2 fase, meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terdiri dari tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Sedangkan untuk meiosis kedua ada tahapan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Berikut rincian dari tiap fase meiosis 1 dan meiosis kedua. Tahapan pada pembelahan meiosis 1 untuk fase profase 1. Ciri-cirinya, membran inti mulai menghilang, terbentuk gelondong pembelahan, kromosom menebal dan kromosom saling berpasangan, terjadi pindah silang atau pertukaran segmen melalui DNA yang sesuai di antara 2 kromatid. Perhatikan gambar berikut. Untuk metafase 1, kromosom homolog bergerak di bidang ekuator dengan mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromer, bagian pusat. Anafase 1, kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan, sehingga kromosom berpisah dan bergerak menuju kutub berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Pada anafase 1 ini membagi isi kromosom diploid 2N menjadi haploid N. Telofase 1, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub. Nukleus mulai terbentuk. Terjadi pembelahan sitoplasma membelah menjadi 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid atau N. Fase pembelahan meiosis 2. Profase 2, ciri-cirinya, membran nukleus atau nukleolus mulai menghilang kembali. Sentrosom membelah dan sepasang sentrosom pada sentriol memisah menuju kutub berlawanan. Muncul benang spindle yang memancar.
Waktu ini lebih singkat dibanding tahap lainnya. Metafase 2, setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid yang tertarik di bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindle, salah satu ujungnya melekat pada sentromer. Ujung yang lain membentang menuju kutub berlawanan. Anafase 2, spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub. Dan pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Telofase 2, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid N terbentuk. Kromosom menipis, memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Masuk di subbab yang kedua, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Pada sistem reproduksi laki-laki akan seperti ini bagian-bagian sistemnya. Nanti kalian bisa lebih jelasnya membuka pada buku paket kalian masing-masing. Berikutnya untuk sistem reproduksi wanita seperti ini. Pada sistem reproduksi laki-laki berlangsung sebuah proses yang disebut spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan yang biasa disebut dengan sperma. Berikut skema gambarnya. Pada sistem reproduksi wanita berlangsung sebuah proses yang disebut oogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin wanita yang disebut sel telur. Berikut skemanya. Lanjut, anak-anak, pada sistem reproduksi wanita ada 2 proses. Yang pertama, proses menstruasi. Pastinya kalian sudah mengalami bagi yang wanita. Proses menstruasi bagi wanita yang sehat itu berlangsung 1 bulan sekali. Rata-rata siklus normalnya 28 hari. Nah, siklus normal ini biasanya wanita mengalami menstruasi sekitar 1 minggu, 1-6 hari atau 1-8 hari. Proses menstruasi adalah proses meluruhnya sel telur pada dinding rahim dikarenakan tidak mengalami pembuahan. Berikut skema dan gambarnya. Sistem reproduksi wanita pada ovarium, jika sel telur sudah matang, sel telur akan keluar, siap untuk dibuahi. Proses berikutnya ini yaitu fertilisasi, pembuahan sel telur atau ovum dengan sel sperma yang disebut dengan pembuahan secara internal di dalam rahim seorang wanita. Pertemuan antara sel telur dengan sel sperma terjadi pada saluran tuba falopi dan akan membentuk sebuah embrio. Kemudian embrio itu akan bergerak melalui tuba falopi menuju ke rahim dan menempel di dinding rahim, kemudian akan membentuk janin.
Penyakit pada sistem reproduksi manusia. 1. Keputihan. 2. Gonore atau kencing nanah. 3. Sifilis atau raja singa. 4. AIDS atau penyakit kelamin yang sering kalian dengar di berita-berita, yaitu penyakit HIV. Kemudian herpes genitalis. Kemudian prostatitis. Dan yang terakhir epididymitis. Anak-anak bisa menyimak keterangannya nanti melalui materi PowerPoint setelah video ini disimak. Kemudian untuk upaya pencegahan penyakit reproduksi antara lain khusus perempuan harus pintar-pintar menjaga kebersihan alat vitalnya. Saat menstruasi sesering mungkinlah untuk mengganti pembalut. Saat sedang menstruasi sekitar 2-3 jam sekali. Menghindari penggunaan sabun pada saat pembersihan alat kewanitaan, karena pH dari sabun terkadang tidak sesuai dengan pH pada alat vital wanita. Khusus laki-laki, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Hati-hati, karena bisa merusak sel-sel yang berada di dalam alat kelamin laki-laki. Melindungi testis selama beraktivitas. Jauhkan atau hindari dari benturan atau jatuh. Yang ketiga, hindari minuman beralkohol dan rokok, karena zat-zat pada alkohol dan rokok bisa mengakibatkan sel-sel baru di dalam testis mengalami kekeringan. Demikian materi sistem reproduksi di kelas 9 ini untuk bab pertama. Setelah ini, kalian kerjakan tugas mandiri pada Google Classroom kalian. Kirimkan melalui GCR kalian ini. Bu Eni tunggu untuk tugas kalian. Oke, Bu Eni akhiri pertemuan pertama ini dan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.